Part kedua, perjalanan dilanjut dari Pelabuhan Gilimanuk, dan sesaat lagi bis kami akan masuk kapal dan akan nyebrang ke Pulau Jawa. Normalnya penyeberangan dari Pulau Bali ke Pulau Jawa akan memakan waktu 1 jam. Dia dari Polres jam 10 nih. Benar. Oke teman-teman, jam 11:01 kita masuk ke dalam kapal. Nih nggak tahu nih dapat kapal apa. Kalau kalian pejalan kaki lewat situ masuknya. Nih kapal apa ini namanya? Mari kita lihat bersama-sama. Lalu saya mau ambil tas dulu deh. Ada minumnya juga di dalam soalnya. Ada minum, ada roti-roti di dalam. Wah, ini dia. Cakep banget. Lorena. Beuh, keren banget ya. Aduh, nggak ada bosan-bosannya saya lihat bodi yang satu ini. Aduh, cakep banget. Oke, kita tur kapal yuk. Kita lihat interiornya. Nih tangganya. Nah, ini yang buat penumpang di sini nih. Jalannya. Ini ada toiletnya di sini. Toiletnya lega banget. Nah, toiletnya luas tuh. Ada tukang mainan juga. Kayaknya saya pernah naik kapal ini deh. Oh iya benar, pernah naik saya. KMP Trisila Bakti. Saya ingat musolanya di sini nih. Nah kan, AC-nya nyala loh, dingin. Yes, keren. Trisila Bakti. Ini September, udah lama juga ya. 1996. Udah 27 tahun. Keren, ada plakatnya ini. Kita lihat ruangan VIP-nya. Ada kunci ruangan VIP. Oh iya, kayaknya pas saya habis trip dari Bima deh naik kapal ini waktu itu. Iya, saya inget banget. Pas naik safari Dharma Raya dari Bima ke Jakarta, saya dapat kapal ini nih kayaknya nih. Coba deh kalian tonton videonya. Saya ingat ada bangku-bangku gininya di belakang. Ya, jadi kapalnya gini doang. Nggak ada yang apa ya istilahnya ya, nggak ada dek atasnya gitu, top decknya. Kecil juga ternyata. Nggak bisa ke sini. Ini ada kantin juga di sini. Ada kantin. Oke, seperti itu. Tuh airnya bening banget. Wah, asik banget.
Nah, salah satu cara saya mengetahui bahwa bis ini sudah suspensi udara atau belum itu saya ngeliat di bagian ban belakangnya nih, di bagian bawah. Biasanya ada besi-besi yang menonjol seperti ini. Nah, itu artinya bis ini sudah dilengkapi dengan suspensi udara. Berarti stiker air suspension di kaca ini bukan hanya stiker belaka. Semua terjadi pasti tak jauh berbeda. Apapun bintara atau tentara, tentara kata berita tajam perkasa, apalagi sedang bukan senjata. Persetan siapa saja musuhnya, berita datang karang pun dihantar. Baiklah, terima kasih, mau turun, sukses semua, selamat jalan, semoga selamat sampai ke rumah. Belum lor ada. Mak bonak nih. Nanti malam banyak. Ntar malam tunggu Yogi kamu. Ntar malam tunggu Yogi banyak katanya. Bakong. Nah, jadi saya sempat baca-baca, ternyata sekitar 5 tahun yang lalu itu ada kapal cepat dari Banyuwangi ke Denpasar yang hanya memakan waktu tempuh 2 jam perjalanan saja. Nah, itu cepet banget ya. Kalau perjalanan darat mungkin bisa 4 jam lebih tuh. Tapi sayangnya saat ini kapal cepatnya udah nggak beroperasi lagi. Nah, ini kita udah keluar dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dari sini kita langsung ambil ke kanan ke arah Alas Baluran. Sedangkan tadi kalau ambil kiri itu ke arah Alas Gumitir lewat Banyuwangi Kota dan lewat Kota Jember. Dan setelah saya amati, hampir semua, bahkan semuanya bis-bis dari Jakarta ke Denpasar maupun sebaliknya itu dia nggak melewati Jember. Karena ada beberapa faktor ya, kalau asumsi saya ya. Yang pertama faktor jalan di Alas Gumitir itu berlika-liku. Dan yang kedua kalau menurut saya pribadi adalah faktor penumpang. Karena bis Jakarta Denpasar ini tuh mereka nggak angkut penumpang yang ke Denpasar aja, melainkan ada penumpang yang naik turun di daerah Situbondo. Bahkan lumayan banyak penumpang yang naik dan turun di daerah Situbondo maupun Probolinggo. Jadi bis-bis yang dari Jakarta ke Denpasar kebanyakan mereka, hampir semuanya pasti mereka melewati jalur Alas Baluran. Sebab untuk bis-bis rute dari Banyuwangi ke Jakarta yang via Alas Baluran ini baru sedikit. Dan itu harga tiketnya mahal gitu. Nah, ini kita berhenti sebentar di agen bis Lorena yang lokasinya persis berada di samping stasiun Ketapang. Itu nomor teleponnya ada di deskripsi ya, nanti saya cantumin aja. Oh iya, ngomongin Banyuwangi, saya baru ingat kalau ternyata Lorena ini juga punya trayek dari Banyuwangi ke Lampung. Dan sampai saat ini trayek tersebut masih aktif. Kalian bisa cek di aplikasi Traveloka, itu tarifnya dari Banyuwangi ke Lampung Rp685.000 dan menempuh jarak sekitar 1.400 km. Dan itu tuh keberangkatannya setiap hari, dan kalau nggak salah Lampungnya ini mengakhiri perjalanan di daerah Kota Bumi, Lampung Utara. Nah, apakah trayek Banyuwangi Lampung ini adalah trayek terjauhnya Lorena? Jawabannya adalah tidak, karena setelah saya hitung-hitung sih panjangnya itu sama dengan trayek Lorena dari Bandung ke Pekanbaru yang saat ini masih aktif. Jadi bisa dibilang jarak dari Banyuwangi ke Lampung dan dari Bandung ke Pekanbaru itu hampir sama lah jaraknya, beda tipis aja.
ini nih yang membuat sebagian perjalanan bis dari dan ke arah Denpasar mengalami keterlambatan, yaitu adanya 2 titik perbaikan jembatan di dekat sekitaran perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo. Dan untungnya bis kami melintas di sini saat siang hari dan bukan di hari libur. Sebab puncak kemacetannya di sini biasanya terjadi di sore hari sampai malam bahkan dini hari. Terlebih saat weekend itu bisa lebih panjang macetnya. Hal tersebut membuat bis-bis yang dari arah Denpasar telat masuk rumah makan. Jadi untuk antisipasi hal tersebut bagi para penumpang bis yang dari arah Denpasar baiknya membawa cemilan untuk sekedar mengganjal perut. Oh iya, ngomongin cemilan, jadi untuk bis Lorena ini dia tidak mendapatkan cemilan. Jadi dengan harga 585.000 kita gak dapat snack atau cemilan dan sudah termasuk 3 kali servis makan. Berbeda dengan PO sebelah yaitu Madukismo, dengan harga 580.000 dia sudah mendapatkan snack dan 3 kali servis makan serta adanya fasilitas free kopi atau bebas seduh kopi di dalam bisnya. Namun sayangnya bis Madukismo itu dia belum membuka trayek ke Bogor. Saat ini Madukismo hanya melayani perjalanan ke Jakarta dan ke Polres Tangerang saja. Jadi ya tinggal pilih aja deh enaknya naik yang mana. Nah, saat ini kita udah memasuki kawasan jalur Alas Baluran. Dan Alas Baluran ini juga dikenal sebagai Afrika Van Java, karena konon katanya di Alas Baluran tuh mirip banget di Afrika. Karena saya belum pernah ke Afrika, tapi setelah saya cek di Google kayaknya emang mirip deh. Dan secara kasat mata jalur Alas Baluran ini tuh tidak terlihat seperti menanjak. Padahal kalau kalian cek di Google Earth atau di alat mengukur ketinggian, jalur Alas Baluran ini tuh aslinya menanjak karena dia berada di lereng Gunung Baluran. Dan menanjaknya juga lumayan panjang, dari ketinggian 30 mdpl sampai ke 200 mdpl. Dan hal tersebutlah yang membuat truk-truk muatan berat itu kebanyakan gak kuat nanjak di jalur ini atau kehabisan napas. Makanya kalau kalian lewat jalur Alas Baluran itu pasti ada aja truk-truk yang mogok di jalur ini, teman-teman.
Keramat Jati. Nah, inilah alasan kenapa kita harus sarapan dulu sebelum naik bis Lorena dari arah Denpasar. Sebab tempat istirahatnya lumayan jauh. Dari pelabuhan ke tempat makannya aja itu lumayan jauh. Berbeda dengan PO sebelah yaitu Madukismo, yang dimana tempat istirahatnya itu dia berada di rumah makan Cak Put, yang lokasinya nggak terlalu jauh atau sekitar 1 jam dari pelabuhan ke Tapang. Nah, Lorena ini istirahatnya sama kayak Keramat Jati dia, yaitu di rumah makan Puritama, yang jaraknya sekitar mungkin ada kali ya 2 jam perjalanan dari pelabuhan ke Tapang. Awas aja bro, nyoba bil, masih selangnya ngomong semakin kenceng. Oke, setelah menempuh 8 jam perjalanan dari kota Denpasar, akhirnya kita tiba juga di tempat pemberhentian yang pertama. Kebetulan di sana udah ada bis Keramat Jati yang sampai duluan, dan ini adalah Keramat Jati rute dari Denpasar ke Jakarta. Dan si Keramat Jati ini tuh dia berangkatnya bener-bener jam 7 pagi dari Terminal Mengwi. Sehingga tadi ketika habis kita sampai Terminal Mengwi, Keramat Jati ini udah jalan duluan. Teman-teman, nih jam 14.23. Setelah menempuh 7 jam perjalanan, kita istirahat di rumah makan Puritama Situ Bondo. Ini servis makan yang pertama nih. Ini Keramat Jati. Ya langsung aja kita tukerin makan nih. Rumah makan Puritama. Ya, untuk pembawaan driver satunya lumayan ngugal. Ini tukerinnya di mana nih? Oh, di sini. Toiletnya di sebelah sana. Oke, terima kasih. Iya. Dikit aja ya kan. Pokoknya satu aja. Dan semangkai juga, mantap. Ambil dua dong. Ambil dua. Oke, di jam 14.28 nanti kita jalan lagi mungkin jam 15.00 jam 3, setengah jam istirahat seperti biasa. Saya mau cobain tehnya dulu, kayaknya kurang manis tumben, biasanya enak teh di Puritama. Saya ambil 2 aja, belum ada yang jaga, tapi tadi pas saya udah ngambil ada yang jagain, kayaknya ini satu orang satu deh. Telat si bapaknya datangnya. Ini ada bakwan nih, bala-bala, agak alot ya. Taruh ini apa dah? Kok kayak bukan ayam? Kayaknya bukan ayam deh.
Di sini ada tisunya juga, ada tisu giginya juga. Mantap. Ini bakwan nih. Bakwannya lumayan. Makan dulu. Nah, ini toiletnya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada banyak. Airnya juga jernih. Seperti ini musola dari RM Puritama. Nah, di situ ada sajadah, mukena, sarung dan lain-lain. Jadi kalau kalian yang pakai celana pendek nggak perlu khawatir nggak bisa sholat. Oke. Nah, bagi kalian yang sedang istirahat dan mau sholat, santai aja, jangan terburu-buru. Silakan sholat aja dulu karena nggak bakal ditinggal oleh bis. Biasanya sih sebelum bis diberangkatkan, penumpang akan dihitung kembali oleh krunya dan biasanya juga penumpang sebelah bakal ngingetin tuh kalau penumpang di sebelahnya ini belum naik ke dalam bis. Oh ya, overall untuk servis makan di rumah makan Puritama ini menurut saya enak-enak aja sih. Dan yang saya perhatikan itu setiap perusahaan otobus yang singgah itu rasanya beda-beda. Lorena, Kramat Jati, KG Trans, terus apalagi ya yang istirahat di sini. Safari Dharma Raya, itu setiap bis itu beda-beda menunya dan rasanya. Kadang ada yang biasa aja, kadang ada yang enak aja, kadang ada yang enak banget. Jadi ya tergantung bis yang kalian naiki apa gitu teman-teman. Nah, sayang untuk Bodyjet Bus 2 ini tuh atasnya belum ada USB portnya. Jadi nggak bisa ngecas. Oke, setelah istirahat selama 40 menit, bis kembali diberangkatkan dari rumah makan Puritama. Seperti biasa, di rumah makan ini terdapat pergantian driver dan sekarang Pak Budi yang bertugas menggantikan Pak Zaini. Lalu kemana driver keduanya? Apakah dia di rumah makan? Enggak, driver keduanya tetap ada di bis ini. Beliau lagi istirahat di bagian belakang. Nah, kalau kalian ke toilet bis itu biasanya kalian suka lihat sebuah ruangan yang ada hordengnya, dan itu tuh biasanya tempat yang digunakan untuk istirahat driver atau biasa disebut kandang macan. Tol, mending belani tol, Pak. Boros, kuat mana? Jalannya. Nah, tol kan nggak bisa dipongkas. Itu pangan.
loh. Ini nggak bayar ini. Tidak bayar. Nih, bang. Orang Tidak bayar Pak. Tidak boleh ke di sini dia. Oh, belum boleh. Monggo rumah makan, habis makan monggo sedaya mawon Bapak Ibu. Tiketnya dibawa, depannya bis habis makannya. Terima kasih. yes. Monggo servis makannya. Bang matur nuwun aku. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu servis makan sedaya mawon. Kate dibawa. Ini langsung diisi air toilet bisnya. Tuh. Langsung diisi ulang air toiletnya biar gak habis. Yuk kita tukerin kupon makannya. Istirahat 30 menit berarti jam 9 kita berangkat lagi. Tukerin di sini. Mas. Terima kasih. Ya. Sisa satu lagi. Silakan tambah porsi atau menu yang lain gratis. Gokil. Nasi goreng aja deh. Nasi goreng, nasi pecel, pesanan berkuah, soto ayam, bakso. Nasi goreng, Mas. Di sini bisa tambah porsi, Mas. Tambah porsi lain, silakan. Tambah menu yang lain gratis. Gratis. Mau nambah soto ayam, mau nambah Boleh. bakso. Oke, mantap. Kasih, Mas. Kurang manis, tehnya. Biar nggak pada diabetes kali, udah malam. Saya tuh kurang serak sama tempatnya dong. Horor banget tempatnya. Kayak bangunan lama.
gitu. Nah, di situ kayak ada teaternya, tempatnya lah yang agak suram. Oke teman-teman, sekarang jam 20.51. Tadi ternyata pilihannya ada bakso, soto, nasi pecel, sama ini nasi goreng. Untuk nasi gorengnya agak kurang sih sebenarnya. Ke toilet dulu deh. Untuk WC-nya seperti ini, agak kurang sih, kurang bersih WC-nya. Saya mau gosok gigi jadi males. Abis ke toilet, saatnya kita ke musola. Karena bisa ini pasti berhentinya besok pagi nanti. Takutnya nggak dapat maghrib sama isya, jadi kita harus sholat di sini. Untuk toiletnya kurang bersih. Saya tuh sebenarnya nggak masalah ya bayar 2.000, asal bersih gitu. Oke teman-teman, jam 21.04, alhamdulillah udah gosok gigi, udah sholat, tinggal tidur lagi. Setelah istirahat 40 menit, kita lanjut perjalanan lagi. Dan sepertinya nanti istirahat terakhir pas kita udah masuk daerah Jawa Barat. Dan di depan itu ada bis Pahala Kencana yang baru masuk. Tadi saya lihat trayeknya, dia dari Denpasar ke Bandung. Kemarin sih saya naik Pahala Kencana itu gak berhenti di sini ya ternyata. Kalau dari Jakarta ke Denpasar kayaknya gak mampir ke rumah makan utama deh. Tapi kalau dari arah sebaliknya, dari arah Denpasar ke Bandung atau Denpasar ke Jakarta, itu dia mampir ke sini kayaknya, ke rumah makan Caruban Utama. Dan nggak tahu ya apakah yang tim Jakartaan masuk sini atau yang tim Bandungnya aja. Soalnya Pahala Kencana itu kan dia servis makannya cuma 2 kali. Kalau dia masuk sini nanti Pahala Kencana itu berhenti lagi di Sendang Wungu, daerah Weleri. Ya, saya bingung. Nah, kalau Keramat Jati dia istirahat keduanya di daerah Solo, teman-teman. Kemarin saya sempat naik, dia istirahatnya di sono. Jadi, sampai sini dulu video part keduanya, kita sambung ke part 3. Thank you.